Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Tentara Nasional Republik Indonesia tengah menyiapkan 2 unit kapal yang akan diberangkatkan menuju perairan laut dekat Palestina. Hal tersebut disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap Palestina dan memperkuat pertahanan, Tentara Nasional Republik Indonesia tengah menyiapkan 2 unit kapal yang akan diberangkatkan menuju perairan laut dekat Palestina. Nantinya 2 kapal ini memiliki fungsi utama untuk menambah fasilitas kesehatan bagi prajurit yang sedang menjalani misi perdamaian tersebut. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali turut memastikan semua prajurit yang sedang melaksanakan misi perdamaian di perbatasan Lebanon Israel dalam keadaan aman. Kapal Rumah Sakit KRI Dr. Rajiman Widyodingrat 992 ini sebelumnya telah menarik perhatian berbagai negara di Timur Tengah dan Asia atas keberhasilannya dalam menaklukkan perairan internasional. KRI Rajiman dan salah satu KRI-nya Widyodingrat, ya, juga diharapkan nanti bisa memperkuat sana, membantu pengobatan maupun bakti kesehatan terhadap warga Palestina yang saat ini sedang menderita. Ya, kita sesuai dengan kebijakan luar negeri kita selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia mencatat tren aksi terorisme di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan ini terjadi seiring penguatan berbagai program yang dilakukan BNPT dalam membentuk kekuatan family resilience terhadap paham radikalisme dan terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia mencatat tren aksi terorisme di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Indonesia Knowledge Hub on Counterterrorism and Violent Extreme Outlook 2023, menunjukkan adanya penurunan 100% aksi terorisme di Indonesia atau Zero Terrorist Attack. Meski demikian, ada peningkatan gerakan ideologi sistematis, masif, dan terencana dari yang semula intoleransi pasif menjadi intoleransi aktif dari 2,4% di tahun 2016 menjadi 5% di 2023, dan peningkatan pada kategori terpapar meningkat dari 0,3% menjadi 0,6%. Oleh karenanya, Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono mengatakan, perlindungan perempuan, anak, dan remaja dari paham-paham radikalisme, terorisme, intoleransi, dan ekstremisme menjadi perhatian serius bagi bersama untuk membangun public resilience. BNPT sendiri memiliki berbagai program yang fokus membentuk kekuatan rumah tangga atau family resilience terhadap paham radikalisme dan terorisme guna mencegah terpaparnya perempuan dan anak terhadap ideologi tersebut. Memang kita akan melakukan strategi-strategi untuk melindungi perempuan, anak, dan remaja tadi dari paparan radikal terorisme, yaitu melalui membangun ketahanan keluarga. Nah, dimulai dengan misalnya membentuk sekolah damai, supaya anak-anak ini mendapatkan sekolah-sekolah yang mencintai keberagaman, jadi tidak eksklusif. Kemudian juga kita menciptakan kampus-kampus kebangsaan. Kemudian juga kita menciptakan program desa siaga. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia melalui Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat menyebarluaskan informasi dan mengajak humas pemerintah dalam membangun public resilience dalam upaya melindungi perempuan, anak, dan remaja dari ideologi radikalisme terorisme. Dengan kegiatan ini diharapkan seluruh humas pemerintah dapat menggalang dukungan publik secara terbuka terhadap perlindungan anak dan perempuan. Dalam kegiatan forum tematik Bako Humas BNPT dengan tema membangun public resilience dalam upaya melindungi perempuan, anak, dan remaja dari ideologi radikalisme terorisme, Sekretaris Utama BNPT RI Bambang Surono mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk membangun public resilience dalam melindungi perempuan, anak, dan remaja dari ideologi radikalisme terorisme. Menurut Sestama BNPT, perlindungan terhadap perempuan, anak, dan remaja telah menjadi program prioritas BNPT dikarenakan terdapat fenomena peningkatan pelibatan perempuan, anak, dan remaja dalam tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia. Pelibatan perempuan dan anak
dalam kejahatan aksi terorisme di Indonesia itu sudah beberapa kali terjadi, kurang lebih ada 60 perempuan yang dilibatkan dalam aksi radikal terorisme di Indonesia, kemudian juga melibatkan 20 anak-anak dalam aksi-aksi teroris tersebut. Nah, ini diawali dengan kejadian pada saat penyerangan bom Surabaya di tahun 2018. Ini hasil dari program radikalisasi oleh para pelaku aksi teror yang melibatkan anak dan perempuan. Nah, hasilnya sudah mereka dapatkan sehingga terlibatlah perempuan-perempuan dan anak ini dalam aksi-aksi radikal terorisme. Oleh karena itu, melalui forum kehumasan ini, Sestama berharap insan humas pemerintah dapat menggalang dukungan publik secara terbuka terhadap pelindungan anak dan perempuan. Itulah kenapa kita selenggarakan forum ini, untuk mohon dibantu para insan-insan media, insan-insan kehumasan Kementerian Lembaga untuk ikut menjaga, merawat ataupun menjaga keutuhan keberlangsungan NKRI ini dari Sabang sampai Merauke, dari paparan paham radikal terorisme, khususnya penyebaran paham radikal kepada perempuan, anak, dan remaja. Di kesempatan yang sama, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Hashim Gautama menyatakan, pemerintah berupaya mencegah penyebaran konten radikalisme dengan beberapa hal, yakni peningkatan literasi digital, mendorong masyarakat melakukan cek fakta, serta pemutusan konten yang tersebar di berbagai platform digital. Kementerian Kominfo melakukan takedown terhadap konten-konten yang terpapar paham radikalisme terorisme sebanyak 5.731 konten itu dari bulan Juli tahun 2023 sampai Maret 2024. Dan ini pastinya sangat membantu dalam upaya mengurangi konten-konten yang tersebar luas yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Hashim mengimbau kepada humas pemerintah untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun narasi dan mendiseminasikan narasi-narasi terkait pencegahan terhadap paparan ideologi radikalisme terorisme. Iya, penguatannya terus harus kita lanjutkan ya, supaya konten-konten tadi itu tetap bisa dikendalikan ya. Karena konten-konten ini dibuat tidak hanya kemarin, tapi bisa jadi terus-menerus ya, dan beredar kapanpun lewat kanal-kanal apapun di internet ya, sehingga kita berupaya untuk selalu waspada terhadap konten-konten yang terpapar radikalisme ini. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.